Ya, karena artinya gini, karena aku yang masih berkutat di perkara ini sehari-hari. Jadi pertama rasa rasa kekecewaan terhadap sampaikanlah sebutlah pemilik modal, yaitu pemilik TV yang kadang menganggap berita kriminal ini sebelah mata, sehingga kemudian jam tayangnya digeser tengah malam. Tadinya katanya mau di pagi lah jam 6 gitu ya. Padahal crime story kita lihat di TV di Amerika, crime story itu tuh ratingnya bagus, dan sampai sekarang crime story-nya itulah makanya ada berbagai jenis itu program-program panjang yang soal crime story. Itu dikupas bagaimana seorang tersangka pelaku kemudian merencanakan, memikirkan, lalu alur kejahatannya itu dikupas, modus-modusnya, dan itu masih terus berlangsung sampai sekarang gitu ya. Itu nggak pernah dipandang sebelah mata crime story. Nah, aku sangat setuju dengan infografis apa yang disampaikan oleh Vira. Jadi ketika tidak ada pemahaman bahwa crime story itu adalah part of our life, bahwa crime story adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, maka daging atau jiwa atau roh dari sebuah paket berita kriminal itu nggak ada rosonya gitu. Jadi nggak ada pesannya, nggak ada message-nya, dan itu tidak bisa menyentuh ke kalbu pemirsa atau penonton setia. Aku hingga sekarang memang masih berkutat ya mendidik produser baru agar tidak seperti robot, tidak seperti mesin ketika mengolah berita kriminal. Jadi yang belakangan ini produser yang sekarang ini mungkin karena memang tingkat kematangan di lapangannya belum terlalu matang ya, mungkin masih seperempat matang atau setengah matang. Kemudian mengolah berita kriminal itu as it is saja, nggak melihat part humanity yang seharusnya bisa dijadikan hot button dalam paket berita itu. Seperti misalnya, akhirnya baru aja tadi pagi ya, artinya tadi malam aku mengedit. Jadi supaya lead-nya itu menjadi menarik, ya terpaksa aku edit supaya ditonton. Ceritanya adalah begini. Jadi ceritanya sebetulnya ini sangat menarik. Hanya karena disuruh ikut takziah seorang anak tiri, kemudian menghabisi nyawa ayah tirinya. Jadi ini tuh nggak ditangkap oleh produser muda kami nih, nggak ditangkap bahwa ini kan sehari-hari. Cuman si bapak tiri nyuruh nih si anak tiri untuk takziah ke rumah tetangga yang baru meninggal gitu ya. Nah si anak ini nggak mau, sehingga si bapak tiri keluar omongan kata-kata kasar. Atas dasar itu ngamuklah si anak tiri, dihabisin nih si bapak gitu ya. Nah itu nggak ditangkap oleh produser muda kami, sehingga untuk menjadikan itu sebuah yang memancing penonton, rasa ingin tahu penonton, aku ubahlah itu di bagian lead-nya gitu loh. Di bagian lead-nya hanya karena disuruh takziah seorang anak membunuh ayah tirinya gitu ya. Dan itu dijadiin teaser di closing segment. Nah, ya itu menjadi menarik karena kalau memang plek-plek aja diolah tanpa melihat sisi humanity, itu pasti akan membosankan. Nah, inilah masalah sosial, masalah sehari-hari yang kita harus sangat jeli melihatnya. Itu aku setuju banget sama Vira. Nah, kira-kira share pengalaman aku tuh saat ini seperti itu dulu, bahwa crime story nggak bisa kita anggap sebelah mata, dipandang sebelah mata, dan nggak bisa kita kesampingkan. Oh ya, satu lagi aku
aku sangat apa namanya, ada rekan di kantor sesama eksplor itu yang ya dia sudah mengelola program booster memang sudah lama sekali ya. Jadi bahasanya itu dibuat dramatis dan mengena gitu. Aku senang dengan diksi-diksinya. Dan ya apa namanya? Kami sering berdiskusi, tukar pikiran ketika memang sedang mengolah berita-berita kriminal yang dipandang orang ecek-ecek gitu. Makasih, dilanjutkan oleh Mas Bayu atau Acir. Dari yang disampaikan oleh Vira tadi, itu cerita kehidupan tuh bener banget. Terus habis itu bagaimana kita menuturkan cerita itu salah satu yang perlu diperhatikan gitu kan. Nah, jadi kemudian kita harus mencari pesan moralnya, itu benar. Cuman salah satu kendala terbesar ketika berurusan dengan peristiwa kriminal adalah proses pengambilan gambar yang mungkin tidak selamanya tidak semudah peristiwa-peristiwa lainnya. Karena memang ini kan berurusan dengan pihak kepolisian yang berwajib. Terus yang kedua, kita juga harus punya sensitivitas ketika kita mengambil gambar karena melibatkan korban gitu kan. Bukan hanya korban tapi juga pelakunya, kita juga harus punya sensitivitas dalam hal itu, tidak bisa terus kemudian menampilkan wajahnya ketika di layar gitu kan, ketika menayangkannya. Terus abis itu kejar-kejarannya, karena kita dapat info tapi terus infonya ini udah belakangan sehingga kita harus mengurut ke belakang. Nah, yang tantangan terbesar itu mungkin adalah ketika kita ketinggalan kereta gitulah. Akhirnya kita mesti ngurut ke belakang, dan ketika ngurut ke belakang itu proses pengambilan gambarnya bisa lebih lama daripada teman-teman yang mungkin udah ngikutin dari awal gitu. Karena harus ada harus lebih kreatif lah dalam mengolah peliputan kriminal. Tapi yang harus kita ingat juga, kita harus bisa punya mental atau ketika kita meliput kriminal itu kita harus punya semacam kesadaran bahwa kita masuk ke dalam kehidupan orang, dan belum tentu itu kita apa yang kita rasakan ketika kita masuk ke dalam kehidupan orang itu, kita harus benar-benar siap untuk merasakan itulah, kurang lebih gitu. Kadang-kadang suka rada-rada godek gitu misalnya, karena kan apalagi yang berurusan dengan sesuatu yang dekat dengan kita, misalnya gue suka sama anak kecil gitu misalnya ya, terus tiba-tiba yang gue liput itu adalah bayi yang dibuang di mana gitu kan. Terus walaupun menarik sih, itu bayi yang dibuang itu kebanyakan kalau misalnya mereka selamat dan diselamatkan di rumah sakit gitu ya, itu orang yang mau ngadopsi itu biasanya ngantre, karena bayi-bayi yang dibuang ini biasanya cantik, luar biasa menarik hati gitu. Nggak tahu kenapa, mungkin karena dibuang akhirnya terus kekuatan yang di luar sana yang kita tidak tahu itu membuat mereka menjadi lebih menarik daripada bayi yang lainnya gitulah, kurang lebih. Nah, itu salah satu contoh aja. Jadi ketika kita ngeliput bayi yang dibuang, itu gue yang sebagai orang yang suka anak kecil gitu yang rada terganggu gitu. Setelah itu gue nggak bisa tidur. Ada pernah satu kejadian, ada peristiwa seseorang yang dibunuh di Bekasi di mobilnya malam-malam. Jadi dia kayak tidur di mobil gitu, terus tiba-tiba paginya udah ditemukan berdarah-darah begitu, meninggal. Nah, kita udah dapat jenazahnya, terus otomatis kita akan datang ke rumah korban. Di situ ada istrinya, ibunya, dan adik iparnya. Dan ketika gue masuk, gue kan pengen ngambil keterangan gitu kan dari pihak keluarga. Nah, ketika gue masuk, mereka ya lagi bersedih, tapi pas gue masuk, gue minta izin, halo saya dari RCTI dan segala macam gitu, tiba-tiba si istri ibu dari korban itu
ngelihat gue dan terus bilang, Bayu apa kabar? Itu kenalan gue, dan itu yang gue langsung lemas gitu. Aduh gila, gue kenal istrinya, gue kenal adiknya, oh my god. Dan itu kan nggak pernah kita tidak pernah terpikir bahwa itu akan terjadi gitu kan. Kita ketika ngeliput aja, kita nggak pernah sadar bahwa itu bisa jadi keluarga kita, dan itu kejadian gitu. Habis itu mau ngapain lagi? Bingung kan gue. Aduh. Ya intinya sih kita benar-benar harus siap lah menghadapi situasi-situasi masuk gitu. Ke kehidupan orang ini. Iya. Ya sedikit cerita dari gue. Mungkin akhir nyambung dari kakak Bayu Sugara, betul itu story tentang crime story itu sepakat dengan apa topik yang dimantik oleh saudari Fira Abdurrahman gitu ya, bahwa tentang kisah kehidupan yang kita nggak pernah tahu itu bisa terjadi sama orang yang tidak kenal atau bahkan sangat dikenal gitu. Kejadian buat gue itu ketika bacain berita Buser lagi siaran, pas gue beritanya lah ini kan kata teman gue gitu kan, itu kejadiannya itu dirampok rumahnya dan ibunya tewas dibunuh dengan benda tumpul gitu kan di bagian kepala gitu yang kita aja yang bacainnya aja lemes gitu ya, tahu temen gua ini adik kakak teman kuliah gua di matematik di ITB gitu, dan orang baik gitu. Jadi gua kebayang ini hasil cetakan orang tua juga yang baik gitu kan, jadi kan kisahnya lari kemana-mana kan gitu. Dan tapi harus melalui kisah itu sebuah tamparan penyadaran gitu, kurang lebih lagi bahwa crime story is not just about 5W1H dari sisi kriminal terus disampaikan tanpa ada rasa selesai, itu harus dipikirin gitu dampaknya ke keluarganya, atau ya baik si pelaku karena ada praduga tak bersalah misalkan gitu, yang kedua juga terutama juga pada korban gitu, tapi kalau sudah terjadi sampai ada kehilangan nyawa. Yang kedua yang selanjutnya itu berarti keempat ya, berita soal yang masuk di berita kriminal itu biasanya yang dianggap remeh-temeh adalah peristiwa Jaya 65 atau kebakaran ya. Tadi kan kita kalau liputan, ya kalaupun ada apinya mepet VO doang lah gitu lah, udah ya selesai gitu. Satu hari, satu waktu gue pernah lah sebelum pindah ke rumah sekarang, di rumah gue sebelumnya di Tebet, pemilik rumah itu ternyata memaku kabel listriknya dengan paku. Jadi kemudian ya musim panas rengkah itu ya, kepanasan begitu hujan, kena air korslet dan itu percikan api yang kemudian gue hanya tersadar gini, betapa murahnya berita VO itu ya, dan sebuah peristiwa kebakaran yang hampir terjadi saat itu gitu, itu buat gue udah lemes banget gitu. It's matter gitu, jadi penting sekali untuk melihat apapun yang masuk dalam crime story, kisah udah betul bahasanya adalah kisah, bukan sekedar cuma berita kaku gitu tanpa ada kisah di baliknya, itu untuk dimaknai dalam-dalam, bahkan dalam sebuah peristiwa yang dikatakan dalam kategori berita kriminal itu yang standar aja gitu, berita Jaya 65 tanpa ada korban jiwa gitu kan. Kan seringkali kalau dalam bahasa di balik layarnya udah seringkali menjadi sebuah hal teknis gitu ya. Gimana? Ada apinya nggak ada? Kalau ada meninggal nggak? Gitu kan? Gitu suka nanya kayak gitu kan? Gitu. Ada korban nggak? Kalau nggak ada ya udah beritanya turun gitu kan. Somehow itu adalah sebuah cara cepat untuk kemudian menjaring rating share gitulah, katakan demikian. Tapi di satu sisi itu menghilangkan sisi kemanusiaan dari sisi kita yang mengikis lama-kelamaan kepedulian terhadap kisah di balik sebuah crime story. Jadi yang terakhir sih gue mau tepuk tangan lagi buat slide yang even cuma 2 halaman itu, tapi itu maknanya semua sebagai sebuah lulusan DH terbaik. Thank you. Selamat. Itu makna dalam Pak Carlos. Boleh izin itu dua page halaman PowerPoint itu dibawa aja ke produser yang baru-baru itu, dijelaskan. Ini menurut dari Firas KUKTC yang jualan DH. Nggak usah ada ya, filenya udah ada kan? Iya, filenya udah ada ya. Kita ngomong minta izin aja udah. Begitu. Jadi gini, kalau misalkan bebas. Bikin berita gak ada rasanya gitu ya, gak ada empatinya, kurang dalam juga ya udah. Lihat slide nih, baca aja 3 poin bermakna gitu. Itu adalah rangkuman ini kan tabir kebejatan gitu kan, liputan tabir kejahatan. Terima kasih. Aku jadi kejahatan. Betul. Bagaimana itu kemudian tidak bisa dipandang remeh. Betul, menurut gue itu memang crime story adalah sebuah akar. Kalau mau pecah telur liputan di lapangan menjadi jurnalis yang kemudian tour of duty lengkap, itu crime story, udah selesai gitu. Nggak berangkat dari situ ya akan selalu pincang. Mohon maaf nih oleh kacamata gue sih ya gitu, itu nggak akan pernah lengkap tour of duty-nya gitu.
ketika masa kemudian peliputan itu sudah digantikan oleh kontributor gitu, nggak pernah lagi reporter ngalamin 2 hari masuk, 2 hari libur, 4 hari masuk, 2 hari libur gitu kan, masuk pagi, siang, sore, malam, ngejar-ngejar taruna gitu kan, harus kayak sama polisi, lalu kemudian istrinya belum terbangun, ditelepon sama polisi, lu kesini, ada apa Pak? Udah lu kesini aja, terus gua, aduh mau ngapain, nggak datang, ternyata saat itu Roy Martin ditangkap, gua nganges gitu kan, kayak gitu-gitu tuh. Karena gua kurang nongkrong tuh sama ajudannya Carlo Theo, gua tahu inget banget tuh zaman dulu. Padahal dia CS banget gitu, ngerasa CS sama gue, tapi gue tuh kurang instingnya saat itu belum terbangun gitu, dan itu kan jadi istilahnya belum bertelur. Jadi crime story itu taruhlah dia ada di piramida bagian bawah, tapi itu sebagai akar yang akar tunjang yang kuat untuk membangun kemudian sebuah insting jurnalistik, kemudian juga bahkan menjadi seorang piawai dalam dunia jurnalisme gitu. Mohon maaf ya kalau menurut gue Surah Rutia dicek kalau nggak pernah lihat kriminal, ya udah ada yang kurang aja nanti. Jadi naskah empati kurang, nanti naskah 5/1 bisa jadi nggak matang, naskah atau bahkan menghaluskan bahasa juga penting gitu. Ini jadi satu catatan terakhir ya sebelum kita sharing bersama lagi. Ketika berita-berita kriminal ini coba untuk ditayangkan di pagi, karena gue pernah ngalamin itu Pak Carlos, bagian edisi yang tadinya mau dicoba ditaruh jam 6 pagi dan pernah ditaruh, lalu ditonton anak gue yang mau pergi sekolah, gitu kan. Nah itu pencabulan apa sih? Apalah bahasa-bahasa yang kemudian sepertinya itu adalah kemudian jadi sebuah PR besar. Ketika ya itu tadi, ketika memilih bahasa yang lebih sensasional, yang cocok emang tayangnya jam 2 pagi pada akhirnya gitu. Dan pernah lagi terakhir di berita siang di stasiun Pak Carlos gitu ya, saya sempat nonton sekilas, anak gue nanya lagi tuh ada berita juga pencabulan juga tuh sama gitu. Digarap dengan bahasa yang anak-anak lihat siang-siang akan menjadi PR orang tua menjelaskan panjang ke lebar ke tinggi gitu. Jadi betul sebuah concern besar bahwa crime story itu selalu mencetak setting share strategi, tapi jangan lupa untuk selalu dielaborasi bagaimana perkembangan juga kan ya sekarang gitu dalam konteks isu digital. Jadi isunya udah banyak gitu kan, jadi penting untuk mengolah informasi seperti apa, jangan kemudian terbawa menjadi jurnalisme kulit ya, yang ketek doang, jadi mencari kata-kata yang clickbait, kata-kata yang sensasional, tapi ternyata punya dampak yang backfire gitu, dampak yang kontraproduktif bagi penonton. Ada yang akhirnya ya orang tua nggak mau nontonin itu dong, akhirnya nggak ditonton tuh berita gitu kan, sayang banget kayak gitu. Mungkin kita satu contoh terakhir evidence-nya Pak Carlos ingat nggak pada saat penculikan Angelin? Iya, Angelin. Kita kan berdua tuh yang kerjaan hari Minggu gini. Awal beritanya cuma 1 VO doang Kapia itu, dengan foto anak hilang, iya kan? Iya. Dan seperti kata Kak Bayu bilang, kita lihat anak kecil lucu, cantik, feeling nggak feeling nggak, tapi kurang lebih insya Allah alhamdulillah kita kan sudah terlatih di insting crime story-nya itu kan, jadi kita betul kita lihat itu benar-benar menjadi sebuah ya bisa dikatakan itu momen kita ya Pak Carlos waktu itu kan, karena bahkan sang ibu yang kemudian dari merasa korban drama dan akhirnya jadi tersangka ya mau ngomong ke liputan waktu itu eksklusif gitu kan, dengan semua cerita drama di kepala dia gitu kan, dan begitu pemberitaan berhari-hari kita dorong begitu, tapi dengan juga kita mencoba untuk tetap menerapkan asas praduga tak bersalah, menerapkan kisah juga gitu kan. Iya betul. Itu kemudian ujung-ujungnya bisa membantu untuk membongkar peristiwa itu yang sebenarnya, bahkan kan menteri-menteri jadi menjadikan sebagai panggung datang ke situ gitu kan, dramanya dapat, ibunya nolak gitu, nyewa satpam lah gitu, pokoknya kisahnya tuh ada setiap hari gitu kan, itu gak pernah tahu sebenarnya kasih raid ya kan. Betul, datang Komnas HAM gitu kan. Modalnya apa? PA. Modalnya berita VO sekilas doang, anak hilang. Udah itu berita yang dulu masih sumir yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi gede. Jadi gede gitu. Insting yang terjadi apa? Karena insting crime story yang seperti dikatakan oleh slide halaman 2 oleh Katia tadi. Demikian. Ya, keren. Thank you. Kalau enggak akan nyampe. Nggak akan nyampe. Yeah. Sorry, satu lagi kisah Galvatar. Ingat nggak? Sama-sama modalnya orang hilang doang. Ini dokter cantik nih, ngapain hilang ini dokter gitu kan. Pilih-pilih kan waktu itu, ini tau-taunya gila jadi gede di Kalimantan. Kisah, betul bahwa gambar itu penting sekali ada, betul lalu mencoba mencari kisah, dan di saat itu kan ketika kita sudah punya akar yang kuat tuh bisa mengekstrapolasi nih, kira-kira kayaknya bakal harum-harum itu bakal panjang nih beritanya nih, tapi ada di titik tidak mengeksploitasi, tapi kita berusaha mengoptimalkan si crime story ini begitu kan, dengan tetap memegang prinsip jurnalisme dan juga asas praduga tak bersalah itu diantaranya sih seperti itu.